Oke, kita mulai aja. Kedengaran nggak? Halo, Halo. kedengaran? Oke, jadi sekarang agendanya cuma tanya jawab aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih nggak ngerti mengenai instalasi atau gimana cara pakai Jupyter Notebook atau Google Colab atau ya apapun lah yang masalah teknis bisa ditanyakan sekarang. Kalau misalkan ada yang mau share screen juga boleh. Mama. Oke, sebelumnya saya mau ngasih penjelasan dulu ya masalah teknis tugas. Screen saya ke-share nggak? Kelihatan nggak yang web standar Drupal ini? Kelihatan. Kalau misalkan teman-teman kalau misalkan teman-teman login ke web itu kan kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Ya, betul. Oke, kalau misalkan teman-teman pengen tugas, misalkan tugasnya teman-teman udah selesai dikerjain dari Jupyter Notebook, terus teman-teman upload ke Google Drive. Itu kalau misalkan asumsinya ini tugasnya ya, misalkan ini tugasnya. Itu teman-teman tinggal get shareable link. Terus nanti ini diubah ke anyone with building edit ya. Di sini statusnya harusnya jangan viewer. Kalau viewer ntar kita nggak bisa ngetes, nggak bisa Komentar. editor. Nah, kalau misalnya udah editor di sini, ini copy linknya, terus di done. Oke, terus kalau udah tinggal masuk ke sini, ntar kelola tugas. Nah, kalau misalnya tugasnya udah dibuka, ntar di sini ada tugas hari 1 pekan 1. Teman-teman klik yang ini, ntar baru input tugas. Jadi jangan langsung input tugas ya. Jadi diklik dulu tugas yang mau dikumpulin yang mana. Nah, kalau misalnya udah diklik baru input tugas, ntar linknya yang tadi di copy paste di sini. Ntar baru input tugas gitu. Sukses. Paham ya? Oke. Nah, ntar kalau misalkan ada salah atau ya misalkan teman-teman salah share link, misalkan harusnya tugas hari yang kedua malah share yang pertama. Jadi teman-teman selama masih dalam waktu pengumpulan itu dari mulai pengumpulan tugasnya sampai 24 jam kemudian itu teman-teman bisa update di sini. Kan ada yang salah atau tinggal update di sini, ntar tinggal linknya diganti aja. Paham ya? Oke, ada sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada? Oke, kalau nggak ada, tampilan aku kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau, misalkan udah upload nih, misalkan kan tugas hari yang pertama download. Oke, save filenya.
Oh, ini yang ditekanin di sini ini. Kalau ini kan biasa aja nih. Itu kan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman download, terus teman-teman copy-in file tugasnya ke directory yang ini, misalkan teman-teman buka Jupyter Notebook-nya di directory, nah, ntar di sini ada file-nya, teman-teman tinggal buka aja, atau bisa juga di sini upload, tinggal arahkan aja ke directory. Kalau misalnya udah dibuka, tinggal klik. Bayar. Nah, bisa langsung. Juga kalau misalkan teman-teman pengen ngerjainnya lewat Google Colab, Kalau udah beresin. Yang enggak itu di mute dulu ya. Kalau teman-teman mau ngerjain lewat Google Colab, yang host bisa upload ke Google Drive. Kita tinggal open with sama Google Colab. Terus teman-teman langsung Duk TV. pasang berikut Pak. Halo. Jadi tinggal download aja file dia bentuknya, tinggal di download, dicetak sendiri. Tanda tangannya mungkin tanda tangan digital. ya, Pak yang jadi host bisa ini kok Pak, mute. Halo. Kalau Halo Pak. kurang paham juga sih sebenarnya. Bisa aja cepat, tapi ini yang susah. teman-teman yang nggak mau nanya, mic-nya di mute dulu aja. Kalau misalkan mau nanya. Nah kalau misalkan teman-teman udah tadi ngerjainnya mau lewat Google Colab juga bisa. Ini tinggal tadi ya, klik kanan. Bapak, halo. Bapak sebagai host bisa nge-mute orang kok Pak. Soalnya yang tadi itu aja Mas. Yang aplikasi Mas Apip tadi. Gimana? Masih Mas sebagai host bisa nge-mute itu aja. orang. Siapa yang ngomong? Kasih aja nama aplikasinya Sinergi. Kan kita yang bikin aplikasi, kita yang namain sendiri. Bapak sebagai host bisa nge-mute aja. orang Pak. Bisa apa? Karena kan di situ ada Bapak bisa nge-mute orang-orangnya. Oh, terus? Ya, tolong di-mute. Ini saya nggak kedengaran apa-apa. Biar nggak rame. Sebenarnya kebanyakannya di sini pesertanya yang ikut ada 105 kalau aplikasi Sinergi. Ini bisa di rumah sakit Mute partisipan on entry. dalam upaya mempercepat penjaminan. Bapak ini percuma Pak, kami nggak dengar apa-apa Pak. Bisa di-mute langsung semuanya sama bapaknya. Sebelum bentar, saya lagi cari dulu. Pak Ujang Setiawan tuh. Nah. Tenang ya. Oke, lanjut lagi. Yang tadi, kalau misalnya teman-teman mau ngerjain di Google Colab juga bisa. Ini langsung aja, teman-teman. Tapi harus connect-in dulu di sini, connect. Lalu kalau misalnya udah connect, teman-teman bisa langsung ngerjain. Terus di Google Colab ini ada waktunya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada aktivitas selama 1 jam, itu otomatis disconnect. Tapi itunya selama tersave ya. Ini kan ada last edit on July 13. Ini kalau misalkan ada ke save, filenya juga masih tetap ada. Cuma kalau misalkan ke disconnect, semua yang udah di run itu hilang lagi ya. Kayak misalkan saya tulis A sama dengan 10 misalkan. Kan ini kalau misalkan saya mau print di
run dulu. Terus misalkan saya mau print A. Ini kan keluar 10. Tapi kalau misalkan di sini ya disconnect ya, misalkan yes. Nah, ini ke disconnect terus saya konekin lagi. Ini kan ngulang lagi ya, otomatis. Kalau misalkan saya langsung print A, dia nggak tahu A-nya itu apa gitu. Berarti teman-teman ntar harus run ulang. Jangan lewat kenapa Oke, maaf ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ke disconnect terus pengen nge-run lagi, berarti nge-runnya harus dari awal ya. Harus dari yang paling atas. Nah, baru bisa kita print A ya. Kayak gitu. Kalau misalkan di Jupyter Notebook itu enggak. Selama teman-teman terminalnya terhubung, itu bisa sama nggak disconnect di sini ya, di CMD atau di terminalnya. Ini mau berapa lama pun, bahkan di sleep juga masih tetap bisa. Kayak gitu. Terus, apa lagi ya? Kalau misalnya teman-teman mau bikin baru juga bisa, langsung tinggal bikin baru aja. Item 3. Kalau ada yang mau nanya, langsung interupsi aja. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak? Halo? Pak mau tanya. Ya. Siapa nih yang nanya? Gimana? Ini untuk tugasnya kita bisa kerjain di Jupyter ya? Bisa. Ini kalau misalnya ngerjain di Jupyter kayak gini ya, langsung kerjain aja. Kalau misalnya di langsung di input aja ya? Tapi enak, ada positif negatifnya. Kalau misalnya di collab ini kan teman-teman nggak akan ke disconnect ya, jadi mau ditinggal dulu. Misalnya saya ngerjain 2 soal dulu, 2,5, bukan 2,5 ya. Jadi soal nomor berapa nih? Belum ada ya. Nah, misalkan pokoknya intinya kalau misalnya ngerjain di ini selama CMD atau terminalnya tetap connect, itu tugasnya variabel-variabel yang udah di-assign juga nggak akan hilang gitu. Tapi kalau misalkan di sini, kalau misalkan teman-teman tinggal selama 1 jam, itu otomatis disconnect. Jadi kalau bisa bebas sih, mau ngerjain di collab atau mau ngerjain di Jupyter Notebook sama aja. Tapi enaknya kalau misalkan di collab, terus teman tinggal langsung copy aja, nggak usah upload lagi. Kalau misalkan upload juga sih awalnya di-upload dulu ke Google Drive. Kalau misalkan udah di-upload, tinggal klik kanan, terus yang tadi ya, get shareable link, baru di-upload ke sini. Kelola tugas, pilih tugas, atau mau update, tinggal klik update, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nah. Enggak? Halo? Ya, gimana Pak Roni? Ya, jadi kalau setiap tugas yang contoh kita udah upload dan kita udah masukkan ke dalam tugas kita udah dikumpul gitu, terus kita ada perbaikan atau pembetulan gitu di file berikutnya atau kita mau perbaikin, jadi kita harus hapus lagi file di Google Drive-nya lalu update lagi ke dalam website. Kalau misalkan ngerjainnya di Jupyter Notebook ya harus upload lagi. Kalau pakai Jupyter, kalau pakai Jupyter ya, misalkan ngedit nih, misalkan Roni tadi udah ngerjain soal nomor 4 nih, nomor 5-nya belum, terus Roni upload ke Google Drive, terus udah di input ke sini. Nah, tapi Roni mau ngerjain yang soal nomor 5-nya, kan ngerjainnya di sini ya, di Jupyter, ngerjain di Jupyter. Ntar upload lagi ke Google Drive, ntar copy lagi share linknya, upload input lagi di sini. Kecuali kalau misalnya Paroninya apa ya namanya? Pakai Google Colab ya. Pakai Google Colab. Kalau misalnya editnya pakai Google Colab, tinggal klik kanan terus open with aja, ntar langsung kerjain di sini di Google Colab. Itu dia otomatis ngupdate kan filenya. Nanti di sini juga filenya ngupdate. Tapi perlu diingat nanti di sini kan ada apa namanya? Class modified ya.
Nah, last modified-nya ini jangan sampai lewat dari batas waktu pengumpulan. Jadi kalau misalnya waktu pengumpulan dari jam 7 malam sampai jam 7 malam besoknya, itu last modified-nya jangan sampai lewat itu. Oke? Oke, terima kasih. Soalnya kalau misalkan diedit, ntar ini juga last modified-nya juga berubah. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Tes, Pak. Ya, gimana silakan. Ini Pak, saya masih untuk menjawab soal nomor 2 dan 3 itu bisa enggak dengan dinamis gitu cara menjawabnya atau harus pakai statis gitu, Pak? Atau Gimana? Dengan dinamis atau? statis untuk menjawab soal-soalnya, Pak. Maksudnya dinamis statis gimana? Maksudnya pas inputan nilainya itu kan langsung aja gitu 2 tambah 3 langsung keluar hasilnya, atau 2 dan 3 ini dipakai untuk pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian gitu. Ini terserah aja ya. Yang ini kan buat statement pertambahan. Jadi kalau misalkan mau langsung misalkan 1 tambah 2 misalkan. Ya. Terus di sini ya. Ini kalau bisa pakai print ya biar enggak itu. Ini pakai print. Nah, pakai gini. Terus di sini print lagi apa? Misalkan 1 kurang 2 misalkan. Gitu. Nah, ini kalau misalkan di-run, ini langsung kan. Nah, kalau misalkan soal yang nomor 3, ini kan dia suruh assign variabel. Jadi, ya harus di-assign dulu. Misalkan A sama dengan apa? Dimensi. Begitu ya. Oh iya, Pak. Mas, Ya. Silakan, ada yang mau ditanya lagi nggak? Mas mau tanya, Mas. Gimana? Mana tadi? Pak Isan? Mas mau tanya. Ya, silakan. Kan saya tadi ngerjain di Jupyter. Nah, apakah kalau di Jupyter di save yang di folder saya file yang itu udah auto ke save juga atau enggak sih? Ya, auto ke save. Kalau ke save, kalau di save. Oh iya siap. Ini kan ada save as. Terus kalau Jupyter Notebook itu dia ada checkpoint, jadi ada save otomatis yang ntar kalau misalkan berapa menit gitu biasanya ada save otomatis. Nah, di sini banyak pertanyaan yang lewat chat ya. Lewat. Soal saya nomor 5 menghilang nih. Ini teman-teman bisa lihat chatnya semua nggak? Yang Pak ini masuk di sana Andi Wardana, ini Andi Wardana juga mesti kalau aku masuk Zoom. Bengkelnya aku rasanya kenapa sih? Andi Wardana terus maka aku sudah sign in. Kenapa sih? Nggak tahu. Mau aku uninstall aja baru install ulang aja. Install ulang aja. ini yang Mesti aku mau pakai nanya, aja. di mutung. Untung dia langsung masukkan. Nggak bisa di-mute sih. Halo. Saya jawabin pertanyaan. Ini teman-teman bisa lihat chat grup ya. Chat pertanyaan-pertanyaan di Zoom. Di sini ada yang nanya dari Ginta Resya. Kalau misalkan gunting, misalkan mana ya? Ke gunting bisa di-undo ya. Gunting. Nah, kalau misalkan udah nggak bisa di-undo, tinggal download lagi aja ya filenya. Oke. Terus tadi Google Drive sebagai komentar atau editor. Editor. Kalau di Google Drive, misalkan kalau misalkan cuma viewer doang, ntar nggak bisa kita run, nggak bisa kita cek. Jadi ntar setnya di sini di mana ya? Di sini. Nah, share-nya sebagai editor ya. Jangan cuma viewer atau komentar. Editor. Biar bisa kita run. Oke, terus yang lain matiin aja mic-nya. Ya, matiin aja mic-nya yang nggak mau nanya. Terus, Kak, aku ingin tanya. oh ya, gimana Mbak Glory? Ini gede banget ini kalau aku lihat mukanya.
Silakan Mbak. Nah, itu pakai kentang lagi sebenarnya. OPG ya, ini punya. Iya. Cari akunnya. Nah, lihat. Jadi dia punya pola, aku lihat di sini. Postingan dia. Andi Wardana, Itu bisa dimut dulu nggak? Ini saya nggak bisa klik. Kenapa? Halo. Oh, udah. Oke, tadi Mbak Gloria ada yang mau ditanya? Iya. Mas mau tanya lagi. Oh ya, gimana? Silakan kalau yang mau nanya di unmute aja. Aisan, Halo Mas. Ya, gimana? Silakan. Tadi kan saya ngerjain nomor 5 tuh yang tugas itu. Oh. Nah saya nggak ngerti STR itu. STR. Masnya udah baca materi di blognya belum? Bentar. Udah. Oh, yang di artikel. Nggak ngertinya sebelah mana? Fungsinya gitu. Fungsinya? Ya si kode itu teh maksudnya teh buat, nah itu kan plus titik-titik STR tuh. Nah si STR ini sebagai perintah apa? Di sini ganti STR gitu? Ya. Oke, ini titik-titiknya. Jadi, kalau misalkan di Python itu kan ada variabel dasarnya itu kan ada 4 ya. Ada namanya integer, terus ada apa? Float, terus ada string, ada boolean. Nah, kalau misalkan ini kan integer itu angka, kalau float itu angka yang bisa koma, ya pokoknya angkanya lebih bisa, kalau di C++ atau di apa itu biasanya disebutnya double. Terus string itu karakter atau sentence atau apalah, pokoknya dia bukan angka aja. Terus boolean itu dia isinya cuma 2, kalau nggak true, false, itu aja. Terus ya ngerti Mas. Terus kalau misalkan kita punya angka 10 misalkan, A sama dengan 10. Nah, ini kan dia, kalau misalkan kita cek nih, type dari si A-nya ini, itu kan integer ya, ya nggak? Kalau misalkan kita pengen ngubah si A ini jadi float, kita tinggal float ini aja, float A. Nah, dia ntar ubah jadi float sendiri. Terus kalau misalnya kita mau ngubah jadi string, str A. Nah, dia ntar ubah jadi string. Kalau misalnya kita cek sekarang type-nya si A itu harusnya string. Enggak sih. Oh ya, ini kalau misalkan pengen diubah harus A sama dengan ini ya. Kalau misalkan kita run, nah terus kita cek type A-nya dia string. Kalau misalkan nggak pakai kayak gini, dia nggak nge-in-place, dia nggak merubah si status awalnya. Gitu. Ini juga kalau misalkan kita B. Terus kita cek type-nya si B-nya apa. Nah, kan float kayak gitu. Jadi untuk ini tuh fungsinya untuk mengubah dari suatu variabel ke variabel lain. Tapi kalau misalkan teman-teman punya misalkan string, misalkan variabel B atau C, stringnya misalkan apa? ABC misalkan. Kan gini. Jadi kalau misalkan string yang bukan numerik itu nggak bisa di-convert ke integer atau ke float. Kayak gitu. Tapi kalau ke boolean sini. Nah, kalau misalkan si string ini di-convert ke boolean, dia selama nilainya nggak nilai kosong, maksudnya nggak ada isinya, dia kalau
convert ke boolean dia returnnya jadi true. Kalau misalnya di sini ya kosong misalnya. Nah, dia jadi false, soalnya dia nggak ada isinya. Angka juga sama gitu ya. Kalau misalkan dia angka 1 atau berapapun, itu nilainya true. Kalau 0 baru false. Kayak gitu. Kalau di convert ke boolean nih. Oke, ada yang ditanyain. Formatnya IPYNB. Ya, IPython Notebook ya. Filenya kalau misalkan teman-teman cek di sini, dia ekstensinya IPYNB ya. Ini IPython Notebook. Nama foldernya apa aja ya? Ya, nama foldernya bebas. Nanya dong, Mas. Ya, silakan Pak Saiful. Mas, kalau yang ini kan aku begitu running dari command prompt running Jupyter kan langsung masuk ke Jupyter ya. Nah, tapi ketika masuk ke Jupyter kan langsung localhost sama portnya. Tapi kok nggak bisa buka dokumen ya? Cuman tree doang, terus tapi nggak bisa diubah ya? Kenapa ya? Tree doang. Ah. Coba bisa di-share nggak Pak screen-nya? Bapak sedang pakai laptop atau pakai HP? Laptop. Ntar saya share ya. Coba. Saya share. Share screen. Nggak usah share screen. Saya nggak usah share screen, Pak. Nggak bisa apa? Nggak bisa share screen. Harusnya bisa sih. Kayaknya ada yang share screen deh. Karena ada yang share screen itu. Ini yang sekarang ke-share siapa? Kurang tahu nih. Bukan saya ya? Oke, salah. Itu Pak Mas kan ya? Ini kelihatan nggak sekarang screen saya? Ya, kelihatan. Tugas untitled copy of. Ini dari tadi bukan screen saya, bentar. Oh, bukan. Sekarang, ini kan terminal saya kelihatan nggak? Enggak, masih yang sama, Mas. Nah, masih yang sama. Masih yang sama ini. Screen file running cluster. Ini yang pakai Mac. Nih, sekarang kelihatan nggak? Masih file yang tadi, share screen yang tadi. Iya, di sini ada nama Satria Hidayat, nggak di atas sini. Sunbersih screen, Mas. Nah, Sunbersih, ya udah benar berarti. Sekarang terminalnya kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Nah, kelihatan Mas, kelihatan. Misalkan apa ya? Misalkan saya keluar dulu nih. Oke. Kan kalau misalkan file directory home-nya kan ini ya, Satria Hidayat, ya nggak? Kalau misalkan Bapak mau kalau misalkan lihat di folder saya, ya. Lihatnya di mana ya? Image terus ke Hidayat. Nah ini ke sini kan Satria Hidayat ini kan. Mana sih? User. Nah, file ini kan direktorinya ini kan, di terminal ini kan direktorinya ini. Kalau misalkan Bapak pengen bukanya di dokumen misalkan, pengen buka di dokumen misalkan. Ini langsung aja, langsung change directory ke dokumen. Nah, kalau misalnya udah bukanya di dokumen, baru Jupyter Notebook, ntar si Jupyter Notebook yang di sini itu dia dokumen, nah dokumen gini. Kalau misalkan di home, dia emang cuma bakal tree doang. Kalau misalkan di home directory, misalkan gini ya. Jadi, ini kan udah di home nih. Jupyter Notebook. Dia ntar bukanya di home. Di home itu di folder Satria Hidayat ini. Kalau misalkan lihat di folder, ntar folder ini Satria Hidayat. Ntar di sininya juga bakal kebukanya di tree doang, di sini doang. Nah, ini doang.
Kalau misalkan Bapak pengen buka di suatu folder tertentu, berarti harus di-change dulu direktorinya. Nih, ini kan dia ngebuka, bentar. Berarti sebelum masuk Jupiternya di-change dulu direktorinya ya, Mas? Di-change directory dulu. Kalau misalkan mau ke folder file, ya file yang saya simpan gitu kan. Thank you, saya sambil coba ya Mas ya. Nah ini kan directory home saya kan kayak gini kan, ya nggak? Iya betul. Kalau misalkan pengen ngebukanya itu di dokumen tadi, berarti sebelum Jupyter Notebook yang ini di change directory dulu ke dokumen yang ini, dokumen baru Jupyter Notebook kayak gitu. Kalau misalkan nggak bisa, gimana ya? Bisa sih harusnya di terminal atau di CMD change directory dulu, baru buka Jupyter Notebook-nya kayak gitu. Atau kalau misalkan nggak bisa juga kan kadang save-an kita kan di download nih, ya udah aja buka downloadnya apa gitu, kayak gitu. Misal. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi struktur si Jupyter Notebook-nya. Terus kalau misalkan kita udah buka nih Jupyter Notebook, terus kita pengen ganti browser, ini tinggal copy linknya ini aja ya. HTTP, sini sama tokennya biar kita nggak usah masukin password. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Saya Mas mau bertanya. Ya, silakan Pak. Tadi kan untuk nomor 3 nih, kan dari float jadiin integer kan. Sedangkan nilai yang saya bagi itu kan 5/3. Hasilnya 1,67 lah. Nah itu nanti hasil integernya dari float, itu dibulatin ke atas atau ke bawah ya? Bisa dibulatin ke atas, bisa dibulatin ke bawah. Berarti mana-mana aja ya? Tapi defaultnya kalau misalkan diubah ke integer tuh dia bulatinnya ke yang paling dekat sih. Kalau misalkan pengen mau dibulatin, misalkan kita punya variabel G misalkan dengan 1,67. Terus kita pengen ngebulatin ke bawah, itu tinggal pakai floor aja. Floor B. Sini aja. Kalau misalnya ada yang bingung, googling dulu. Kalau misalnya nggak bisa, baru ditanya. Nah ini ada beberapa metode untuk pembulatan. Kalau di Python itu yang pertama round. Ini round itu paling dekat biasanya. Kalau misalnya floor itu dia ke bawah, pembulatan ke bawah. Kalau cell itu dia pembulatan ke atas. Oh, oke. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Ayo. Kalau misalkan ada bintang nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini kernelnya kalau nggak, tadi kan saya baru restart ini ya, baru restart Jupyter Notebook-nya. Ini si kernelnya ini error, jadi dia harus di restart. Kalau nggak bisa di restart, berarti dibuka baru lagi aja. Nah kan nggak bisa, berarti emang harus buka baru. Ini close. Ini Masnya pakai apa ya? Saya pakai Jupyter. Ya Jupyter juga, ini cuma beda tema aja sih. Oh. Tapi isinya sama sih kurang lebih. Jupyter itu Terus OS-nya ada beberapa trik, bukan beberapa trik sih. Jadi kalau misalkan kita pengen, kan nih defaultnya itu kan code ya, di sini statusnya code ya, ya nggak? Kalau misalkan kita pengen ngubah, nih misalkan kita ngubah cell ini pengen jadi markdown, terus kita pengen ribet gitu kan, kalau misalnya langsung klik markdown, ini kita tinggal escape aja, ESC,
terus ketik M, klik M, terus enter lagi untuk masuknya kayak gitu. Ini udah jadi markdown. Gitu. Ada di help Mas shortcut keyboardnya itu untuk Jupyter. Ya, bisa lihat di sini. Shortcut banyak. Terus mau nambahin garis, misalkan garis pemisah. Ini aja pakai strip 3 atau sama dengan 3 juga bisa sih. Tapi harus markdown ya isi ini. Sama dengan bisa. Kalau di Jupyter, kalau di sini bisa maksudnya. Tambah text. Nggak bisa. Udah pakai strip aja berarti. Nah gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Berkenaan dengan Jupyter Notebook. Mau nanya, Mas. Ya, silakan, Mbak. Oke, ini kan untuk yang nomor 3, itu kan ada 2 ya, yang jawabannya itu adalah yang integer dengan float. Boleh nggak sih kita jadi bikin beberapa kemungkinan gitu. Yang pertama mungkin yang A dengan B-nya memang yang benar-benar hasilnya integer, kemudian yang kedua yang emang hasilnya itu float, tapi kita ubah ke integer. Jadi nanti ada beberapa kemungkinan yang keduanya juga yang menghasilkan nilai float juga, itu misalkan ada beberapa kemungkinan. Boleh nggak sih semua? Seperti boleh, itu. Boleh. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Batas akhir pengumpulin tugas, nah ini biar kelihatan. Jam berapa ya? Jam 19 WIB ya, waktu Indonesia Barat, berarti jam 7 malam. Kan kita buka materi itu setiap jam 7 malam, sama buka tugas juga jam 7 malam, berarti ngumpulinnya itu 24 jam sampai jam 7 malam besoknya. Oke, terus jagain copy link tugasnya bagaimana ya? Tadi ya, di Google Drive ini, udah klik kanan, terus share yang plus orang ini. Ntar di sini diedit dulu, anyone need the link, terus di sini statusnya editor, copy linknya, masukin ke sini. Buat satu variabel A dan B. Gitu ya. Oke. Ntar nonton di mute. Oke, di mute ya yang baik. Ya, auto save. Tapi checkpoint ya bentuknya. Jadi nggak langsung begitu kita edit langsung ke save. Ini beberapa menit baru ke save. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Saya Mas mau nanya lagi. Ya, silakan. Itu soalnya tanggal 16 Juni 2020, terus tugas 2-nya sama itu Mas ya? Dengan yang tahun lalu kata teman saya. Oh, tugasnya. Iya, tugasnya emang sengaja sama. Sama batch yang sebelumnya maksudnya. Iya. Iya, kalau misalkan apa sih namanya? Kuis itu baru beda. Kalau kuis kan dia untuk evaluasi, kalau tugas kan dia untuk latihan aja. Latihan. Oh iya. Terus di Sunberg ini dia fokusnya bukan ke materi ya. Kalau materi kan banyak ya di luar. Makanya kita juga ngambil preferensi banyak dari luar. Fokusnya ke pengerjaan tugas. Jadi materinya bebas mau dari mana aja. Kalau misalnya yang di blog ini dia cuma apa ya? Kayak apa? Tambahan lah. Kalau misalkan yang ini function itu tambahan-tambahan aja. Kalau misalkan pengen materi lebih luas lagi, googling atau banyak lah di YouTube atau di Google juga. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kak mau tanya Kak. Ya, silakan Mbak. Itu kalau misalkan pakai Google Colab, biar terus running tuh gimana? Tadi yang disconnecting itu gimana sih? Aku nggak mudeng. Jadi kalau misalkan kita udah ngerjain nih. Kalau misalkan kita tinggal sejam, ini otomatis disconnect dia. Kalau kita ngerjain atau apa, atau kita sedang ngejalanin program gitu kan, yang runningnya lama, dia nggak akan disconnect.
Tapi kalau misalkan kita tinggal nggak ngapa-ngapain, ini otomatis disconnect. Jadi kayak apa ya? Ya kayak di refresh, coba refresh ya. Dia ntar disconnect, tapi kita harus connectin lagi, dan kita harus kalau misalkan ada variabel-variabel di atas itu kita harus ngeran dari atasnya lagi. Terus maksimum runtime-nya itu OLED ini 12 jam. Jadi kalau misalnya kita ngerjain terus nih sampai 12 jam, itu dia harus otomatis mati. Harus runtime yang baru, harus ke... Ini kan kita itu kayak sewa, bukan sewa ya, minjem apa namanya? Ya, instance. Jadi minjem kayak resource-nya Google. Ya, resource-nya Google itu dia ada punya RAM sama disk gini. Kalau misalkan kita nggak pakai, ya otomatis ke disconnect. Kalau misalkan kita connectin lagi, kita ya minjem lagi. Tapi minjemnya maksimal 12 jam. Kalau misalkan udah 12 jam, otomatis disconnect, ntar harus connectin lagi. Kayak ada lagi nggak yang mau ditanyain? Mas, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan saya kerjain pakai Jupyter ya. Terus di filenya di-download, habis itu di-upload di Drive kan. Nah, itu kan nggak langsung terbuka dengan collab ya. Apakah itu bisa tetap dimasukin ke file tugas yang di member area itu, atau memang harus dengan collab? Harus tetap dengan collab atau begitu pun nggak apa-apa? Atau gimana? Tapi filenya udah .ipynb itu. Misalkan yang Reclet ini nih, dia nggak collab gitu kan logonya? Ya, seperti itu. Karena tadi kan ngerjainnya pakai Jupyter. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting share-nya itu nanti apa sih namanya? Di sini edit. Share-nya editable ya? Gitu. Editor. Ini anyone link, baru editor. Ntar copy link, ya gitulah. Jadi nggak masalah ya? Walaupun di situnya nggak langsung bisa kebuka sama collab. Dan kalau misalkan filenya IP atau notebook, kalau misalkan diklik kanan juga open with-nya cuma bisa pakai collab sih. Ada iya. collab-nya. Ya, bisa dimengerti. Terima kasih, Mas. Oke, silakan ada. Mas, saya mau nanya. Oh iya, silakan. Saya masih belum ngerti yang tugas nomor 3 sama nomor 4. Masih baru banget belajar Python. Ini tuh jadinya tuh kan ada 3 tugas 3 tuh. Buat suatu variabel A dan B, di mana A dan B adalah nilai bertipe data numerik. Terus yang keduanya berikan suatu nilai bertipe data integer hasil pembagian dari A dan B. Jadi ketiga-tiganya tuh nilai A dan B-nya tuh beda-beda atau gimana? Sama. Ya misalkan kita punya A sama dengan berapa gitu, misalkan sama dengan 9. Iya. B-nya sama dengan berapa, misalkan sama dengan 10. Nah, yang diminta yang soal yang kedua ini kan harus numerik, ini udah numerik kan 9 sama 10. Terus data integer hasil pembagian A dan B. Nanti ntar kalau misalkan kita punya variabel C itu sama dengan A per B, ini kan otomatis jadi float ya. Coba ya kita print. Oh. Ya harus di restart. Ya intinya gitu. Jadi A sama B-nya pakai yang sama aja. Gitu. Tinggal A per B, terus diminta hasilnya integer, terus ada juga yang diminta hasilnya float. Float kalau ngubah dari, kalau defaultnya sih pembagian gitu float ya. Ntar tinggal ubah aja. Oh, terus kalau yang nomor 4 masih belum ngerti yang tugas 4. Masukkan nama depan kamu ke dalam suatu variabel first name. Soalnya saya baca di artikel blognya tuh, contohnya kan judul sama dengan kutip belajar pemrograman Python sampai bisa kayak gitu ya, kutip lagi. Tapi kalau saya masukin misalkan first name sama dengan nama saya, kok
error ya. Jadi sebenarnya gimana sih, nggak ngerti. Oke, jadi kalau misalkan banyak bingung nih, jadi gini aja, googling insert variable. Nah, kalau misalnya udah nemu, ntar ada beberapa cara, ada beberapa metode. Yang pertama itu pakai, kalau misalnya banyak udah pernah belajar bahasa pemrograman lain itu bisa pakai persen apa, persen S misalkan, terus kamu pakai apa gitu, variabelnya apa misalkan A. Ada juga yang namanya F string. Jadi kalau misalkan kita punya variabel, misalkan variabel A, misalkan string isinya aku siapa nama saya, terus kita mau ngeprint nih, print print nama saya, bisa gini, terus koma A, nah, bisa kayak gini, terus bisa juga ini kali ya, salah, entah yang persen ini saya lupa. Ada juga namanya F string. F string itu dia di printnya itu pakai F, terus baru masukin stringnya apa. Misalkan nama saya Satria, kan pengen masukin A ya, kita langsung aja bisa masukin dalam kurung kurawal A gini. A, mantap nih, printnya sama aja, gitu. Jadi nggak bisa langsung nama saya A, nggak bisa langsung ini, ntar A doang. Dia harus masukin ke, ini kan variabel ya soalnya si A-nya ini. Iya. Oh gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Udah kalau saya. Atau bisa juga pakai plus nggak bisa, plus A. Misalkan. Soalnya kalau misalkan string itu di jumlah, ntar dia gabung. Misalkan ini string A, terus B-nya misalkan ini. Kayak gini. Terus kita pengen ngeprint A sama B. A plus B, tinggal A plus B. Ini bisa. Terus bisa juga coba. Nah, ini kan gabung kan. Ini kalau misalkan pengen ada spasinya, ya tinggal tambah spasi aja. Spasi. Terus di sini plus lagi. Nah, kayak gitu. Bebas sih cara. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Tanya. Oke, Mas, makasih. Sama. Sistem penilaiannya itu yang benar, maksudnya output yang benar atau sistem pengerjaannya itu benar? Jadi bisa berbagai cara gitu, yang penting outputnya benar gitu ya, Kak? Ya, dan caranya juga harus benar. Oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, ada lagi nggak yang ditanyain? Kalau udah dikerjain save as bukan, teman-teman. Ya, save juga nggak apa-apa sih, nggak harus save as. Boleh tuh ya tadi ya. Mas ya. host ada yang nanya di chat, katanya kalau pakai VS Code boleh nggak? Soalnya Jupyter bisa juga diinstal di VS Code. Dia cuma pengen tahu kalau boleh atau tidaknya. Selama ekstensinya tetap IPython Notebook, boleh-boleh aja sih. Udah ya, jawab ya. Kalau misalkan di VS Code kan itu biasanya kalau nggak pakai apa sih namanya, add-on, ya gitulah. Dia defaultnya itu PY ya, Python doang. Kalau misalkan mau pakai IPython Notebook harus tambahin add-on atau apa gitu. Bisa aja sih, bebas. Udah terjawab, terima kasih. Sama.
Memang saya mau nanya, itu fungsinya buat apa ya? Kalau ini jangan respon nomor. Jadi kan grup yang banyak anggotanya itu yang grup diskusi tanya jawab itu emang sengaja buat diskusi teman-teman. Kalau misalkan ada yang tanya terus ada yang jawab juga boleh. Di situ kan kadang kan adminnya nggak semua bisa jawab, bukan kayak permasalahan teknis kan, misalkan nggak bisa install ini, terus ada temennya yang punya permasalahan sama terus punya solusinya, itu bisa jawab juga. Atau kan kalau misalkan jam fast responnya itu kan harusnya jam 8 sampai jam 10 ya. Nah itu kalau misalkan di luar itu mungkin teman-teman dari yang lain itu ada yang bisa jawab, itu bisa jawab. Kalau misalkan nggak bisa, oh ya untuk yang pertanyaan itu usahakan pakai hashtag ask, terus ya yang sesuai aturan di apa sih namanya kick off briefing itu tinggal dipakai aja. Soalnya adminnya ntar lebih gampang nyari pertanyaan-pertanyaan. Terus kadang kan admin ketika buka, oh udah 200 chat gitu kan. Kalau misalnya dijawabin tuh kadang yang atas tuh udah ada yang jawab gitu. Jadi langsung ke bawah, oh ini yang belum dijawab baru dijawab. Gitu. Nggak masalah sih kalau mau nanya ya nanya aja. Kalau misalkan nggak ada yang jawab juga nanti adminnya jawab ketika online gitu. Kalau integer dibagi sama integer biasanya ya. Oke, ada yang mau nanya nggak? Silakan. Mas mau nanya. Ya. Jadi nanti setiap harinya kita ada Zoom meeting seperti ini? Enggak setiap hari sih, mungkin 2 hari sekali atau ya sebetulnya aja. Tapi kalau misalkan emang perlu ya setiap hari mungkin. Biasanya awal-awal setiap hari. Gimana? Terus nanti record ini akan di-share ke grup gitu? Di YouTube biasanya. Oke. Kalau misalkan di grup, kan resolusinya ini agak tinggi ya, biasanya 720p. Kalau misalnya di-share di grup langsung itu kan cuma bisa lihat yang 720p doang kan. Kadang teman-teman kan pengen yang 480 aja biar lebih irit kuota. Itu kan kalau di YouTube kan bisa. Kalau misalkan di grup kan mau nggak mau harus 720p. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, apa ya? Virus pun. Dari sini. Ya. Masih kan. Oh ya, Zoom meeting ini untuk bahas itu juga. Kan ini tugas 1 nih. Nah, besok itu kan dikumpulin jam 7, terus jam 8 itu ada, misalkan ada ya gini, Zoom meeting lagi, ntar kalau misalnya sempet saya bahas. Kalau nggak ada pertanyaan dibahas. Tapi kalau gini mah kayaknya nggak harus dibahas nih. Paling yang ini tinggal stream doang tuh jam 4. Yang pasti mencakup tugas 1 maksudnya apa? Ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Jadi diingetin lagi ya, kalau misalkan teman-teman patok resource-nya cuma dari blog itu pasti sangat kurang, soalnya ya emang sengaja gitu biar teman-teman nyari juga ke yang lain. Kalau misalkan tugas kan coba bisa dilihat nih isinya cuma segini kan, terus ada external resource nih yang kita rekomendasikan untuk dilihat gitu, biar nanti ngerjain tugasnya jadi gampang. Kalau misalkan nggak ada di sini, teman-teman ya cari sendiri, bisa googling atau apa. Soalnya kalau materi itu udah pasti banyak banget di luar. Kalau misalnya disediain terus nanti
bukannya kita malas ya, tapi ya biar ada, kan kalau misalkan di kerjaan, dunia kerja, kalau misalnya kita nggak tahu kan mau nggak mau harus googling, harus tanya, harus nyari kayak gitu. Jadi biasain aja. Oke, ada yang mau nanya? Silakan. Ini yang raise hand. Silakan Pak Muhammad Rusnurido kalau mau nanya. Oh, sudah Pak, aman. Ada suaranya nggak sih? Aman Pak, aman. Gimana? Aman, aman. Oh, aman. Oke. Nah, iya kalau bisa yang udah di sini nih, di rekomendasiin, ditonton aja. Insya Allah kalau misalkan udah baca, udah nonton, bisa jawab tugas. Meskipun kalau misalkan pengen temen lebih enak googling nih, kalau misalkan googling saya langsung ketemu nih jawabannya. Tinggal buka Stack Overflow, biasanya banyak, langsung ketemu. Kalau misalkan harus nonton 10 menit minimal, satu video, males, ya udah googling aja, kayak gitu. Terus kalau misalkan udah googling nih, nggak nemu juga, nah itu baru tanya di grup ya. Nah di grup ini ada, biasanya ada permasalahan yang serupa, terus temennya punya solusi. Kalau misalkan nggak ada, nanti admin yang jawab, kayak gitu. Oke, ada yang mau lagi nggak yang mau ditanyain? Sekarang lebih ke teknis sih. Soalnya kalau misalkan bahas meeting ini, enaknya tanya jawab. Jadi kalau misalkan materi kan teman-teman bisa lihat, bisa googling, bisa baca sendiri. Kalau gini, kalau misalnya ada yang nggak paham, baru ditanyain di sini. Jadi biar enak, ya untuk tanya jawab aja. Sama bahas tugas paling. Mas, nanya Mas, ini untuk cara ngejawabnya itu, misalnya kayak soal nomor 4 itu kan banyak ininya, banyak kemungkinan cara jawabnya. Itu kita pilih satu saja atau gimana? Ya boleh satu aja, mau semuanya juga boleh, bebas. Yang penting caranya benar. Oh iya Mas, makasih Mas. Sama-sama. Kan tadi saya ngerjain tugas di Jupyter, terus saya download dan saya upload ke drive di folder collect. Nah, pas mau get link, kok linknya masih dalam bentuk drive ya? Kok bukan bentuk collect? Maksudnya apa nih? Filenya diklik dulu ya, jadi misalnya kayak di sini, diklik kanan. Nah, ntar nih get serial linknya pakai yang ini. Baru ntar di copy gitu ya. Ini sama ya. Mas. Mas. Silakan. Untuk tugas itu nama filenya tugas harian satu aja gitu atau gimana? Iya. Oh udah gitu aja. Gitu aja. Saya kan nanti kita meriksanya tinggal ngeklik doang sih. Kalau misalkan meriksanya gimana ya? Nggak ada. Ya pokoknya ntar kita bisa tinggal klik link, ntar dia otomatis kebuka di collab gitu. Kalau misalkan ekstensinya yang di sininya IPython notebook ya, dia otomatis kebuka di collab. Jadi nggak masalah kalau misalkan filenya masih dalam, nggak ada logo collabnya nih, nggak ada logo kuning-kuning, masih biru misalkan. Banyak sih yang gitu. Siap Mas.
Makasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Terus ya, kalau misalkan share-nya dari Google Drive itu emang biasanya drive mana ya? Share dari Google Drive. Nggak masalah sih selama dia bentuknya sharing. Terus bisa juga teman-teman nge-share-nya langsung dari, dan udah ngerjain. Terus pengen di-share ke sini, ke web ini, di input. Ini langsung aja bisa klik share di sini, share. Terus langkahnya sama ya, kita harus mengubah si statusnya jadi bisa dilihat siapa aja yang punya link. Terus nih misalnya nih change anyone with the link, statusnya harus editor, copy link, dan baru udah input ke sini. Misalkan update, input sini. Gitu. Kalau misalkan gini ya, misalkan ini. Misalkan saya ngupload dari sini gitu ya. Terus, nah ini kan filenya masih gini. Terus saya share dulu. Ini kan masih drive gini kan maksudnya. Masih drive. Ini diubah dulu, jangan lupa. Viewernya ubah jadi editor. Terus copy linknya. Dan terus baru input di sini. Update tugas. Oke. Itu nggak masalah ya. Sama aja. Soalnya nanti kita juga kalau misalkan kita meriksa dia kayak ngasih apa ya? Kayak ngasih ini coba ya. Nah, view-nya gini, ntar kita sebenarnya tinggal klik open with apa doang. Nih, open with Google Collaboratory atau di sini open with. Langsung buka. Ya bagusnya sih langsung collab sih biar kita nggak ngeklik 2 kali. Tapi kalau misalpun teman-teman lebih enaknya ngerjain di Jupyter terus upload manual gini terus baru di share, nggak masalah sih. Oke, jadi bebas ya mau drive linknya atau mau collab juga bebas. Yang penting bisa kita buka, bisa kita run, bisa ngecek. Foldernya benar bebas aja ya, yang penting filenya bukan foldernya. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Bisa ya, tapi VS Code yang ekstensinya untuk buka IPython Notebook ya, dan yang untuk Python dong. Kalau Python dong ntar pusing bacanya sendiri, pusing sendiri bacanya. Biar last name sama tanda serunya nggak bisa gimana ya? Ya jangan kasih spasi. Oke, silakan ada yang mau ditanya lagi nggak? Mending pakai Jupyter soalnya kedepannya buat olah data. Itu enaknya gimana enaknya aja. Kalau saya sih lebih enak pakai Colab. Boleh. Saya mau. Oke. Kalau mau nanya langsung aja ya.
unmute terus. Nah, ini persen D bisa ya. Ya. Tes, permisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopadilah. Ya. Ini mau bertanya, kan apakah bisa menggunakan Google Colab untuk melakukan coding Python? Bisa. Kan kebanyakan kan pakai ini, bisa kayaknya pakai Jupyter Notebook. Tapi kalau menggunakan Google Colab, bisakah Colab yang seperti di screen sekarang? Bisa. Saya juga kalau ngerjain biasanya pakai Google Colab sih. Soalnya males buka ini, kecuali emang pengen saya tinggal-tinggal ya. Pengen saya tinggal-tinggal pakai Jupyter Notebook enaknya. Tapi kalau misalnya pengen sekali beres, pakai ini lebih enak. Terus yang pertanyaan kedua, nanti sebenarnya tugas mulai dikumpulkan dari jam 7 malam ya? Ya, sampai jam 7 malam besoknya. Sampai 7 malam besok harinya. Oke. Terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Silakan, barangkali ada yang mau nanya lagi. Kesimpulannya setiap soal dikasih print ya, agar bagusnya sih dikasih print. Tapi untuk misalkan nanti nih di pekan kedua ada data frame, itu tipe data baru, itu pakainya display lebih enak daripada print. Nah, udah. Kalau misalkan nggak pakai print, misalkan apa ya? Misalkan kita punya A sama dengan 10, terus punya B. Kan kita kalau misalkan pengen print, tinggal A gini dong. Print kan, A-nya 10. Tapi kalau misalkan kita punya B sama dengan 11 misalkan. Terus kita pengen ngeprint 2, A sama B. Kalau gini doang, ntar yang keprintnya cuma B doang. Kalau misalkan pengen dua-duanya keprint, harus pakai print di sini. Nah, kita print dua-duanya. Makanya lebih baik pakai print. Sebenarnya meskipun variabelnya doang juga bisa sih, misalnya B doang. Bisa juga. Ntar diusahain di record. Ini udah di record sih harusnya. Ntar di share-nya di YouTube. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Silakan. Mas, boleh nanya nggak? Ya. Silakan. Halo. Halo. Silakan, Pak. Kan yang kita share itu kan file Python-nya kan. Aduh, Halo, gimana Pak? Ya Pak Arya. Berhenti. Kalau misalkan putus-putus bisa di chat aja, di chat Zoom grup chat. halo Mas. Ya, silakan. Yang kita share kan tadi file Python-nya kan. Nah itu kan nanti kalau misalnya kita mau ubah, kita edit lagi pasti, terus kita masukin lagi. Nah gimana kalau misalnya saya buatkan folder di Google Drive, terus dalam foldernya itu kan disimpan file Python gitu. Jadi kalau misalnya kita ubah filenya, file Python-nya yang ada dalam folder itu, kan nggak apa-apa. Yang tershare itu tetap file Python-nya. Jadi walaupun kita ubah di dalam folder itu apapun, tetap filenya. Jadi gimana? Boleh folder yang saya share, Mas? Nggak boleh.
Gini ya, kalau misalkan di yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita ngerjainnya di collab, ketika kita buka file untitled nih misalkan, kita buka file, kita edit-edit, itu filenya kan otomatis keedit kan yang ini. Iya. Nah, ntar di sini juga linknya otomatis ngambil dari Google Drive ini kan. Nah, itu berarti ntar ngambilnya yang udah keeditnya itu. Kecuali kalau ngerjainnya di Jupyter Notebook. Kalau Jupyter Notebook kan dia lokal kan ya. Lokal itu maksudnya nggak di cloud, nggak di internet. Jadi yang di copy ntar bukan link ini ya, tapi link yang udah teman-teman upload nih. Kayak misalnya yang ini udah di-upload. Ya kan saya ngerjainnya di Jupyter Notebook nih yang ini. Kalau misalkan mau diedit pakai Jupyter Notebook, ya otomatis harus ngupload lagi dong, biar yang ini yang keubah, ya nggak? Soalnya ini masih yang lama kan? Iya. Kecuali teman-teman ngeditnya di sini open with-nya Google Colab. Kalau misalnya Google Colab di sini kan dia pakai cloud, otomatis start di sini ke edit kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngerjainnya pakai Jupyter Notebook, kalau misalnya ada perubahan, upload lagi, upload ulang. Kalau misalkan ngeditnya di Colab, itu nggak harus di-upload ulang. Cuma yang teman-teman perlu perhatikan di sini jangan sampai ntar ngeditnya itu lewat batas pengumpulan. Jadi kalau misalkan pengumpulannya jam 7, jam 19.00, ya ntar kita lihat last modified-nya. Oh, last modified-nya jam 9 nih, udah lewat kan. Nah, itu ntar nggak bisa kita nilai. Bisa sih kasih 0. Gitu. Oh, berarti harus file Python-nya ya, Mas? Ya, harus filenya. Ini bukan file Python ya, tapi file notebook. File notebook. Soalnya kalau Python, file Python itu dia py doang, nggak ada nb. Kalau misalnya teman-teman... Oh ya, .py aja Mas ya? Ya, .py doang. Oh ya, oke. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Permisi, saya ingin bertanya. Silakan. Kalau misalnya jawabannya itu tanggal edit terakhirnya itu sebelum hari diberikan tugas, itu tidak masalah? Nggak masalah. Oh ya, yang penting nggak boleh melebihi deadline. Baik, terima kasih. Saya bisa foldernya terus harus file ya, filenya. Kalau foldernya aja ntar kita bingung nih tugas hari 1 yang mana, hari 2 yang meskipun ada namanya sih, cuma langsung filenya. Nama file nggak ada ketentuannya, tapi kalau bisa nggak perlu diubah sih. Kalau tugas hari 1 ya udah hari 1. Kalau misalnya diubah jadi nama juga nggak masalah sih, soalnya kita kan ntar kita nilainya langsung klik, dia langsung open new tab. Terus kalau misalkan kita mau kasih nilai juga nggak kelihatan di sini. Ya pokoknya bebas namanya, tapi kalau bisa nggak perlu diubah juga nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ada. Oh, sama lagi ya. Udah sih paling gitu. Jadi ntar ngerjainnya bisa di Jupyter Notebook, bisa juga di Google Colab. Kalau Google Colab enaknya kita kalau misalkan pengen ngedit ya udah langsung edit aja pakai Google Colab gitu kan. Kalau misalkan di Jupyter Notebook kita harus upload lagi, share link lagi, bukan share sih, input link lagi. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Teknis juga nggak apa-apa, teknis. Misalkan Python saya nggak mau jalan. Apa ya? Terus kalau misalkan bingung ya, yang saya bilang tadi, googling aja dulu, googling gimana. Terus kalau misalnya googling, udah googling nih setengah jam nggak nemu-nemu, baru tanya di grup pakai hashtag ASK. Terus misalnya saya mau nanya tentang
materi hari satu misalnya Hello Python atau apapun ya, tinggal ask Hello Python. Lagi makan? Baru ya. Nah, bisa juga kayak gini. Bukan deh, mana? Bisa pakai plus, bisa pakai persen nih, persen. Terus ini tuh yang terakhir, yang paling mutakhir. Nah, yang paling terupdate. Nah, ini kan baru adanya juga di Python 3.6. Ini yang paling akhir tuh f-string namanya, yang tadi pakai f. Kalau misalkan nambahin yang awal tuh bisa pakai persen ini, tuh bisa pakai concatenation, pakai plus. Terus format nih, ada juga format. Yang pertama ada tuh yang ini, pakai persen untuk nambahin variabel ya. Terus yang kedua tuh ini ada format. Terus yang terakhir tuh ada f-string, dia langsung masukin aja variabelnya, cuma harus dalam kurung awal. Oke. Ada lagi nggak? Yang f-string ini cuma di 36 ke atas ya. Kalau misalkan teman-teman misalnya yang 3.5 itu nggak bisa f-string. Mas, untuk sistem penilaiannya harian atau per pekan ya, agar bisa evaluasi juga dari tugasnya. Ini udah ada di brief kick off briefing. Jadi ntar kita cek. Oh ya, aturannya lebih lengkap di kick off briefing sih, tinggal dibaca. Saya mau tanya bedanya aplikasi Anaconda dengan aplikasi Python, soalnya saya masih pemula banget. Anaconda itu dia apa ya namanya? Kayak Python itu kan bahasa ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau pakai bahasanya itu dia ada yang harus diinstal namanya Python ya. Nah, kalau misalkan Anaconda itu dia kayak apa ya? Kumpulan IDE itu apa? Integrated Development Environment. Ya, itulah. Pokoknya kalau misalkan apa ya? Misalkan teks bikin makalah. Nah, itu kan bisa di Word, bisa di LibreOffice, terus ya LibreOffice-nya yang Word juga sih. Bisa di Google Doc, terus bisa di mana. Nah, itu namanya IDE, bukan IDE sih ya, sejenis IDE lah. Gitu. Kalau misalkan si Anaconda ini, dia bukan kumpulan sih. Dia emang sengaja kayak ngumpulin, siapa ya namanya? Dia untuk mempermudah penggunaan ide-ide tadi yang dipakai di data science biasanya. Makanya isinya kalau enggak Jupyter Notebook, Jupyter Lab, terus ada R juga, terus ada apa lagi? Spider bisa, terus apa? Ya pokoknya banyak. Jadi Python itu kalau misalkan kita Python doang, sebenarnya bisa nih. Kayak misalkan gimana ya? Kita cuma pengen namanya idle ya. Kalau misalnya di Windows itu ada idle. Emang banget nih. Ya udah. Coba pokoknya. Bedanya Command Prompt sama Anaconda Prompt apa ya? Sama aja sih. Cuma kalau misalkan Anaconda Prompt itu dia udah ke environment-nya si Anaconda. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, nah ini ada base nih. Base ini dia environment-nya Anaconda. Kalau misalkan kita diaktif, apa namanya? Anaconda deactivate. Ya. Nah, dia nggak ada base-nya lagi kan, dia otomatis sudah ke default-nya. Kalau misalkan kita
ke Anaconda Prom ini, dia langsung otomatis ke si base-nya ini, ke si environment, namanya environment si Anaconda-nya. Ini misalnya kita Conda activate, ntar dia ke environment Anaconda. Kalau pakai Google Colab berarti nggak usah install. Ya, nggak usah install. Bahkan kalau misalkan library kayak misalkan NumPy, Pandas, itu kan kalau misalkan biasa itu kita harus install dulu. Oh, pip install misalnya. Pip install atau Conda install misalnya. Kalau di Anaconda Prom ya, Conda install. Apa misalkan NumPy. Kita harus install dulu kan. Kalau di lokal. Kalau misalnya di Google Colab itu dia nggak harus, dia langsung import aja, import NumPy misalnya, atau NumPy atau Pandas atau apa. Ya, ada lagi nggak yang ditanyain? Nggak ada? Kalau nggak ada, sampai 3, 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada, mungkin sekian aja. Kalau ada pet DDL file ini install ulang aja. Biasanya ada yang nggak ke-install atau ada error kalian pas install. Oke. Kalau masih susah juga pakai Colab. Oke, nggak ada lagi. Ada lagi nggak? 1, 2, 3. Oh ya, ini Anaconda navigator ya yang tadi. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Ya, ada Jupyter Lab, Notebook, RStudio, Spider. Terus di sini environment juga penting bisa milih yang mau base itu defaultnya apa. Terus mau nambahin environment baru juga bebas. Oke. Udah sih. Ada lagi kan? Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanya, saya cukupkan. Oh ya, untuk ngejalanin Jupyter, teman-teman nggak perlu masuk ke Anaconda Navigator ya. Bisa langsung kalau misalnya ada Anaconda Prom yang tadi dibilang, itu bisa langsung aja Jupyter Notebook, di sini Jupyter Notebook apa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman Python misalnya. Python. Nah, ini dia masuk ke idle-nya, dia pakai Python 3.7.7. Kalau misalkan saya print, misalkan 9 ditambah 2, nah dia print 11. Terus apa lagi? 2, 5. Oke, ya udahlah, intinya itulah. Dia bisa ngejalanin Python juga, tapi dia nggak dalam bentuk notebook. Jadi, nah kayak gini tampilannya. Misalkan A sama dengan 10, oke, B sama dengan 20, terus A tambah B sama. Bisa juga ngejalanin di sini. Ya udah, itu doang sih. Oke, kalau nggak ditanyain, saya cukupkan. Ntar kalau misalnya ada yang nggak tanya, ada yang masih bingung, saya tanya di grup. Ntar ada adminnya ada 2, yang pertama saya, terus satu lagi ada Mbak Ulum. Ntar bisa, insya Allah bisa jawab di grup di waktu yang sudah ditentukan. Nih sampai jam 10 ini harusnya masih fast response. Oke, itu aja. Kalau misalnya nggak ada lagi, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Ini baru hari pertama, jadi masih gampang-gampang. Ini baru pengenalan doang. Kalau misalkan ke depannya, mudah-mudahan diperlancar lagi. Lebih diperlancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya sih saya mohon maaf. Kalau lebihnya, syukur-syukur. Oke, kalau nggak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.